Nah, ini sudah ya. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi kembali salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan mari senantiasa memperbanyak selawat dan salam kepada Nabi dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita mulai sesi perdana untuk mata kuliah pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran. Di sesi perdana ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya di sini sebagai tutor yang akan mendampingi Bapak Ibu selama 1 semester pada mata kuliah ini. Nama saya Hamdan Hussein Batubara, ya, sebagaimana sudah saya tulis di Damel. Eh, saya tinggal di kota Semarang, ya, dan sehari-hari saya merupakan dosen tetap di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Saya lulusan S1 Pendidikan Agama Islam dari Sain Padang Sidimpuan, Sumatera Utara atau sekarang UIN Syahada, ya. Kemudian S2 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan S3 di Universitas Negeri Jakarta UNJ di Prodi Pendidikan Dasar atau Dikdas. Dan pada semester ini saya baru pertama kali sebenarnya bergabung sebagai tutor di UIN Syekh Nurjati Cirebon dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengajar mata kuliah pemanfaatan AI dalam pembelajaran. AI ini sendiri sebagaimana kita ketahui bersama adalah teknologi terbaru dan teknologi yang paling canggih di saat ini yang baru saja booming dalam baru ramenya itu baru 2 tahun terakhir ini. Nah, kecanggihan AI itu sendiri sudah banyak kita rasakan dan sudah banyak diterapkan dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Dan di mata kuliah ini kita akan fokus bagaimana memanfaatkan AI itu sendiri di dalam proses pembelajaran. Dan pada pertemuan perdana ini tentu kita nanti akan orientasi dulu pengenalan terkait apa saja yang akan kita capai, yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Dan sebelum itu tentu perlu juga saya eh, mengenali Bapak Ibu supaya apa yang diprogramkan atau dirancang nanti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu peserta atau mahasiswa yang terdaftar di kelas ini. Mungkin eh, Bapak Ibu juga bisa mengontak saya ya di nomor HP 082272641489. Bisa dilihat juga di Damel atau ya di covernya Damel itu sudah saya cantumkan ya. Nanti di e-learning juga mungkin perlu saya cantumkan. Nah, itu bisa saya dihubungi lewat WA atau WhatsApp. Di media sosial juga saya aktif, baik di YouTube. YouTube channel saya itu bernama Hamdan Hussein Batubara. Di Facebook juga menggunakan nama yang sama, begitu juga di Instagram, TikTok, dan media sosial yang lainnya. Saya pakai nama Hamdan Hussein Batubara. Nah, mungkin Bapak Ibu pengguna media sosial bisa apa ya, bisa berkomunikasi kita lewat media sosial.
Dan juga saya punya media sosial, di media sosial para akademisi atau peneliti seperti ResearchGate misalnya, researchgate.net. Nah, di situ banyak sekali bahan-bahan ajar atau hasil penelitian dan buku yang saya tulis saya upload di situ ya, di media sosial ResearchGate ataupun Akademia Edu misalnya. Dan penelitian-penelitian saya terkait eh, itu bisa diakses di Google Scholar juga atau di Scopus juga. Saya bukan ahli tentang AI ya, saya juga baru belajar tentang AI. Dan terakhir saya menulis buku yang berjudul Mahir Menulis Artikel Ilmiah dengan Artificial Intelligence. Nah, buku tersebut baru terbit beberapa bulan yang lalu ya. Nah, di tahun ini. Nah, di situ saya menjelaskan bagaimana memanfaatkan kecanggihan AI dalam menulis artikel ilmiah yang bereputasi atau berstandar nasional maupun internasional. Nah, buku itu bisa diakses di mana ya? Oh ya, bukunya saya jual melalui marketplace atau Shopee ya. Belum tersedia di Gramedia. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan dengan saya, Bapak Ibu. Mungkin saya ingin tahu juga perkenalan dari Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom. Mungkin bisa dimoderatori oleh siapa? Penanggung jawab kelas. Saya, Pak. Oke, silakan Pak Ahmad Jaki. Saya Ya, tolong dipimpin untuk perkenalan mahasiswa. oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen yang saya Assalamualaikum. hormati, langsung saja untuk perkenalan. Kami nanti akan eh, coba untuk bertanya kepada satu persatu, mulai dari Pak Bambang Suswadi. Ya, ini yang paling senior ya di antara kita semua, Pak Bambang nih. Pak Bambang dari mana, Pak? Asalnya dari mana? Assalamualaikum Pak dosen. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan saya Bambang Suswadi. Kebetulan saat ini saya tinggal di Tangerang Selatan. Tadi Pak dosen menyebutkan asal dari kota Semarang ya, dan dari kampus UIN Wali Songo. Ya. Kebetulan Pak, kebetulan sekali dua putra dan putri saya ada di sana Pak. Hmm. Yang nomor dua dan yang bontot ya, yang nomor tiga. Kebetulan anak saya ada tiga. Yang satu sudah selesai dari UIN Ciputat ya, UIN Sarip Hidayatullah 2 tahun yang lalu, dan yang nomor dua serta nomor tiga sekarang di UIN Wali Songo. Jadi mungkin kalau video ini saya sampaikan ke anak saya, mungkin mungkin akan ngenalin, oh ini dosen saya juga ya, katanya gitu, mungkin mungkin Ya, gitu ya. Kebetulan ada di jurusan gizi yang nomor dua, dan yang bontot itu di jurusan psikologi. psikologi. Oh ya, satu Ya, fakultas Pak ya. iya, satu fakultas gitu. Yang satu semester 5 dan yang terakhir baru masuk semester ini. Baik, terima kasih. Salam kenal Pak Bambang Suswadi. Ya, siap Bang Pak dosen. Suswadi. Ya, berikutnya Pak Nurholis. Monggo, Pak Nurholis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Nurholis. Saya dari Kabupaten Malang. Putus Pak suaranya Pak. Mungkin itu perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Nurholis dari Malang, dari mana tadi? Agak putus suaranya. Kabupaten Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Kabupaten Malang ya. Nggih. Kanjuruan berarti ya. Timur. Timur ya. Nggih. Oke. Ya, berikutnya Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Rahmat Saifullah dari Kabupaten Bandung, Pak. Ya, salam kenal Pak dari Semarang. Ini dari Kabupaten Bandung, Pak ya. Iya, Pak. Ini Bapak Ibu sudah bekerja semua sepertinya. Beberapa sudah bekerja ya. Hampir semua Oh sudah iya Pak. mengajar dan bekerja di sekolah, Pak. Ya, mungkin bisa disebut nama Ya, nama tempat, sekolahnya boleh. ya, nama tempat Nama tempat mengajarnya ya. mengajar ya. Berikutnya Bu Nenden Kurniasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nenden Kurniasi, Pak, dari Kabupaten Bandung juga. Mengajar di MTS Persis 31 Banjaran. Salam kenal Bu Nenden. Dari Iya. namanya saya sudah tahu nih dari Jawa Barat ini ya. Ya, asli Sunda ya, Pak. Asli Sunda ya. Iya, terima kasih. Jadi sami-sami Bu. Nggak ada campurannya itu. Asli. Berikutnya Pak Muhammad Nasih Uluan. Silakan Pak Muhammad Nasih Uluan. Assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dasyulwan dari Bandung Barat, Pak. Ya nih, Bandung Barat lagi Pak nih. Ya, Bertugas di MTS Al Munawaroh, Rongga. oh ya, eh Bapak Ibu kan sudah bekerja, terus kenapa kuliah lagi? Ceritanya gimana ini? Belum S1, Bapak. Belum S1 Pak, sebagian besar Pak. Belum S1? Iya. Oh. Nanti Atau apa, S1 teman-teman? jurusan lain gitu? Iya Pak, belum linear. Belum linear ya? Pengen sertifikasi Pak. Oh ya. Ya, semoga lah Pak setelah lulus langsung sertifikasi Pak ya. Amin. Amin. Ya, berikutnya Pak Nuryanto. Monggo Pak Nuryanto. Assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuryanto dari Kulon Progo, Yogyakarta Pak. Oh ya Pak. Dekat Untuk bandara Pak ya? jauh Pak, 40 kilo Pak. Oh, 40 kilo. Iya. Ngajar di mana Pak? Saya sebagai operator Pak di MTS Ma'arif Borobudur Pak. Oh. Ma'arif Borobudur Pak ya. Iya Pak. Mohon Oke. bimbingannya Pak. Iya Pak. Ya, makasih Pak Nuryanto. Berikutnya Ya. Pak Barli Prasetya. Ya. Siap. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan teman-teman semua, mohon perkenalan. Saya Barli Prasetya, aslinya Jawa Barat, Sukabumi, tapi sekarang tinggalnya di Magetan, mengajar di Madrasah Aliyah Al-Fatah, Temboro, Magetan. Ya, terima kasih Pak Barli. Hati-hati Pak di Barli. jalan Pak Barli ya. Hati Pak Barli. Jangan ngebut. Siap. Sampai di tujuan. Amin, amin. Berikutnya Bu Dewi Sartika. Mangga Bu Dewi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dari Garut, Jawa Barat, Pak. Di mana Bu kerjanya Gimana Bu? Bu? Udah bekerja? Udah di MI Al-Hidayah, Pak. Oh, MIL Hidayah di Garut Iya. juga. Iya, Pak. Oh. Ya, semoga lancar Bu. Amin, amin. Makasih, Pak dosen. Iya Bu. Ya. Berikutnya Bu Sela Mutiara. Silakan Bu Sela. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela dari Tangerang. Bekerja di MI Al-Ikhlas Cipadu. Tangerang Selatan Bu ya. Iya. Ya, berikutnya Bu Wahyuni Sarifi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni Sarifi dari Sulawesi Utara, Kabupaten Belangondo Selatan, bekerja di Miss Alfala Nunukara ya Pak.
Hmm. Dari Sulawesi, Pak. Ya, jauh ya. Iya. Sekali. Ya, makasih Bu Wahyuni. Berikutnya Pak Yedi Susanto. Pak Yedi, mana Pak Yedi? Ya, silakan Pak Yedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yedi Susanto, Pak. Saya dari Sumatera ini, Pak, dari Bengkulu, Pak. Oh, dari Bengkulu, ya, Ya, Pak. Bengkulu. Alhamdulillah bisa gabung di PJJ sama kawan-kawan yang lain. Kalau keseharian saya ngajar di MA MTS Muslim Cendekia, Bengkulu, Pak. Oh, Ya, cuman untuk saat ini karena kita belum S1 kan, jadi ya, diamankan dari KTU, Pak, sementara, Pak. ya. Ya, KTU. Kemudian di instansi lain saya penyuluh agama Islam non PNS, Pak. Oh, Ya, ya. udah 5 tahun, Pak, di KUA Kecamatan. Di Bengkulu, Pak ya? Iya, di Bengkulu, Pak. Berarti dekat dengan Pantai Panjang ya? Kita 20 kiloan, Pak, dari 20 rumah. kiloan. Iya. Ya, semoga lancar, Pak. Ya, alhamdulillah. Makasih, Pak Zaki. Ya, makasih Pak Yedi. Berikutnya Pak Muhammad Rafi. Silakan Pak Muhammad Rafi. Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, perkenalkan saya Muhammad Rafi. Sekarang tugas di MA Al-Fatah Temboro di Magetan, Jawa Timur. Magetan ya? Iya, Pak dosen. Satu Kenal Pak Rafi. lingkungan dengan Pak Bari tadi. Iya. Iya. Ya, Pak. Ya, berikutnya kita ke Bekasi, di Bitung, Bu Eroh, Siti Eroh. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak dosen. Waalaikumsalam. Salam. Ya, saya Siti Eroh Nadiro Zahro dari Cikarang, Bekasi, Pak. Bertugas mengajar di MI Besar di Hadiah Sukatani. Ya, Bu Ero. Makasih Bu Ero. Berikutnya Pak Sururi. Silakan Pak Sururi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sururi, Pak. Saya dari Boyolali, Jawa Tengah, dekat kalau ke Semarang. Sampai saat ini masih bertugas di MTS SA Al Idrus Boyolali. Ya, salam kenal, Pak. Iya, Pak. Dekat kalau lewat tol, Pak ya. Iya. Nah, tinggal lurus aja Pak ya. Iya. Ya, makasih Pak Sururi. Berikutnya Pak Opai Suparman. Opai, jangan Opai. Suaranya belum keluar Pak Opai. Opai, suaranya nggak keluar, nggak kedengeran. Assalamualaikum, Pak. Oh ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Opas Taman dari Kabupaten Sumedang, Pak, Jawa Barat. Tugas di MTS Nurul Huda Tanjungsari. Ya, masih Pak Opai. Berikutnya Bu Rahayu. Saya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Pak, dari Rokan Hilir Riau, mengajar di MTS Nurul Bilad. Dari Riau Pak, Sumatera. Ya. Dari Riau. Ya, berikutnya Bu Masayu, Limatus Sa'diyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mbak Sayu Halimat Sadia. Saya dari Palembang, Pak. Oh, dari. Sekarang saya mengajar di MI Hijriah 1 Palembang. Itu Oke. saja. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Bu. Ya, Pak Ahmad Jaki, mungkin perkenalannya cukup dulu ya perwakilannya. oke, Pak. Siapa? Karena kalau semuanya nanti waktunya habis untuk perkenalan nanti ya. Oke, Pak. Siapa? Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kita langsung ke orientasi mata kuliah ya. Saya izin share screen. Nah, ini ya. Oke. Di UIN Syekh Nurjati Cirebon ya, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon ya namanya ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan atau prodi PJJ Pendidikan Agama Islam, tahun akademik 2004-2005. Oke. Kemudian nama mata kuliahnya pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran. Bapak Ibu punya sistem akademik nggak? Biasanya kalau nilai dilihatnya lewat mana? Damel, Pak. Damel. Oh, langsung LMS. lewat Damel. Iya. Selain Damel ada sistem yang lain? Portal lah. Portal. Iya. Portal akademik. Portal akademik. Iya. Itu Iya, Pak. alamatnya di mana Bapak Ibu? Alamatnya Saya Portal kirim akademik. saya kirim di chat ya, Pak dosen, punten. Oh, di chat. Oh ya. Di chat mana? Belum ya? Belum, bentar. Oh, ini ya. Portal Syekh Nurjati Cirebon. ya betul, Pak. Betul. Oh, ini ya. Berarti saya ini kalau mau login pakai apa ini? Bentar. Biasanya loginnya pakai apa ya? Kalau mahasiswa pakai NIM, Pak. Pakai NIM. Pakai NIM. Username-nya Iya, pakai NIM. NIM. Nih, Iya, nih NIM. mahasiswa, Pak. NIM Kalau mahasiswa. dosen kita kurang tahu, Pak. Kalau dosen biasanya punya Punya dapat akun. dari kampus. Yang dipakai sekarang itu Damol, Pak. Iya. Kalau Damel saya sudah dapat username sama passwordnya. Cuman Oh yang iya. akademik ini belum. Oh iya. Jadi saya tidak tahu jadwalnya itu karena belum tahu ini. Oh, Kalau nggak bisa. portal akademik itu semester kemarin, Pak, beberapa semester terakhir digunakan. Nah, semester sekarang baru kembali ke Damel. Oh gitu. Jadi semester 1 kami semester 2 itu menggunakan Damel. Terus semester 3 kembali ke masuk ke portal akademik. Nah, sekarang kembali lagi ke Damel. Jadi portal akademik dengan Damel itu sama ya fungsinya ya? Ada perbedaan sih, Pak. Ada perbedaan ya? Ya, kalau di portal akademik kita bisa ngisi KRS, gitu. Terus bisa melihat hasil studi. Iya, harusnya beda berarti ya fiturnya ya. Ya. Kalau Damel ini kan lebih ke e-learning saya lihat. Betul, betul. Makanya saya
belum dapat akun ini, portal akademik ini. Nanti saya tanyakan lagi ke pengelola, ketua prodinya. Tapi nggak tahu apakah semester sekarang dosen juga diarahkan ke portal akademik atau tetap di Damel gitu, Pak. Iya, harusnya dua-duanya sih harus punya. Wah, ini kok mutar-mutar damelnya? Kenapa ini? Emang agak loading, Pak. Agak lama, Pak, emang. Oh gitu? Iya. Bukan internet saya ini yang lama ini. Ya. Oke, sambil menunggu damelnya mutar-mutar, kita buka RPS dulu ya. Ya, Pak. Nah, visi Prodi menjadi program studi jarak jauh pendidikan agama Islam yang unggul, profesional, terbuka, inovatif, dan berkualitas. Misinya menyelenggarakan pendidikan akademik berbasis cyber untuk menyempurnakan mutu yang berkelanjutan, meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berkelas dunia, dan meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan akses, relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan berbasis digital untuk menghasilkan SDM dan lulusan yang inovatif dan profesional berbasis digital yang berkualitas, menyelenggarakan tata kelola PJJ pihak yang unggul dengan pelayanan prima yang berkualitas. Sementara tujuannya menghasilkan tenaga pendidik PAI yang profesional dan Islami. PAI, MTS, SMP, dan SMK ya. Terus MI-nya gimana? Tadi ada yang dari MI tadi. Iya, mungkin kurang MI-nya ya. Iya, kayaknya itu typo, Pak. Belum belum ini MI-nya belum diinput. Kurang ya, Pak. Itu kurang. MI, SD kan gitu ya. Iya. MI, SD, MTS, SMP, terus MA, SMA. SMA atau SMK kan gitu ya. Iya. Iya, betul, Pak. Nah, saya dapat template barusan tadi ini diambil dari template ini. Jadi menghasilkan tenaga pendidik ya, menghasilkan karya penelitian KPI-an dan terwujudnya pengabdian sosial yang menghasilkan masyarakat yang sadar dan tanggap dalam mengatasi persoalan sosial masyarakat global. Terjalinnya kerjasama dengan berbagai unit atau lembaga baik lokal, nasional maupun internasional, dan terwujudnya budaya kerja prodi yang dinamis dan harmonis. Untuk capaian pembelajaran prodi saya kurang tahu karena saya belum di-share untuk kurikulum prodinya. Kemudian untuk CPMK di sini saya membuat 16 CPMK. Mungkin nanti bisa kita sepakati apakah perlu dipelajari atau tidak perlu. Kalau tidak perlu nanti kita hapus ya. Pertama, memahami definisi sejarah, jenis-jenis AI, dan penerapannya secara umum. Ini perlu dipelajari ya, untuk konsep dasar ya. Kemudian yang kedua, mempelajari algoritma model arsitektur yang umum digunakan dalam pembelajaran mesin dan deep learning. Ini perlu nggak dipelajari? Kayaknya nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Jadi dihapus ya. Oke. Mengidentifikasi potensi dan tantangan AI dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Ini perlu. Nah, ini boleh, Pak. Boleh ya. Oke, kita masukkan ya ke atas. Menganalisis kebutuhan spesifik dalam pembelajaran agama Islam dan merancang solusi berbasis AI. Iya, Pak. Berbantu. Langsung ke apa namanya pelaksanaan pembelajaran. Oke, ini masuk ya. Memahami implikasi etika dan sosial dari penggunaan AI, terutama dalam konteks pendidikan. Perlu ya, etika Perlu, ya. Pak. Etika. Mempelajari berbagai alat dan platform yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi AI dalam pendidikan. Ya, perlu, Pak. Ya.
Mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis data pembelajaran untuk mendapatkan insight yang berharga. Ini lebih ke data mining. Perlu nggak ini? Kayaknya enggak, Pak. Nggak perlu. Ya, Ini ini berkaitan lebih dengan ke AI Kalau juga, Pak kata ya? saya sih perlu itu, Pak. AI juga, Pak ya? Tapi ya, ya, maksudnya, ini lebih ke penelitian kayak semacam netnografi atau menganalisis sentimen keagamaan gitu loh, ya, menggunakan data-data yang ada di media sosial misalnya, atau menganalisis hasil belajar siswa atau pola oh boleh, komunikasi Pak. Boleh, peserta Pak. Ini. didik gitu. Itu lebih ke situ. Tapi ini pakai aplikasi biasanya. Oh, di luar AI, Pak ya? Iya AI juga, Oh, cuma terintegrasi AI juga aplikasinya. boleh, Pak. Ya, kita coba aja ya. Kalau nggak paham nanti kita lewati gitu ya. Oke. Kita kemudian merancang dan membangun chatbot yang dapat menjawab pertanyaan siswa tentang materi keagamaan. Bagus itu, Pak. Bagus ya. Ya. Oke. Membangun aplikasi mobile yang memanfaatkan AI untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri. Ya, boleh, Pak. Oh, kita jadi programmer ya. Ya. Merancang game edukasi berbantuan AI yang menggabungkan elemen menyenangkan dan pembelajaran. Siap itu, siap. Siap ya. Oke. Siap. Membuat media pembelajaran seperti video, animasi, dan simulasi yang memanfaatkan AI. Ya, Oh boleh, ya. Pak. Bagus. Itu nagih banget, Pak. Oh gitu. Menerapkan teknik AI untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan individual siswa. Ya, bagus, Pak. Boleh. Masuk ya? Masuk, Pak. Pak. Menganalisis persepsi masyarakat tentang isu-isu keagamaan menggunakan AI. Hanya kurang ini, Pak. Hmm? Menganalisis persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap isu-isu keagamaan menggunakan teknik AI. Tidak perlu, Pak. Gimana? Gimana? Kalau izin, Pak, kalau pendapat saya sih sebetulnya semua materi yang ada ini, menurut saya sih bagus, Pak, bagus semua. Tinggal konteksnya nanti kebutuhan yang terjadi hari ini tuh kita sesuaikan dengan eh, teori yang ada gitu tuh. Jadi artinya kita mau belajar aja gitu. Ya, Kan yang namanya ilmu kan tidak akan pernah ya. sia-sia Maksudnya seperti itu. sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Kebutuhan mahasiswa. Ini perlu nggak ini saya pelajari ini ya. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap isu-isu keagamaan menggunakan teknik AI gitu. Kalau saya secara pribadi sih perlu, Pak. Perlu ya. Ya wes Perlu. kita masukkan. Oke. Melakukan kajian literatur dan merancang penelitian terkait penerapan AI dalam pendidikan. Ya, boleh, Pak, nih. Boleh ya. Ya. Memahami bagaimana manusia dan AI dapat bekerja sama untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Ya, boleh, Pak, nih. Memprediksi perkembangan AI di masa depan dan implikasinya bagi pendidikan. Ya, coba. Oke, berarti ada 15 ya. Kita hapus. Ini referensi-referensinya bisa dicari di internet ya. Ada banyak. Buku yang saya tulis tadi ini
mahir menulis artikel ilmiah dengan AI. Saya baru menulis satu buku tentang AI. Oke. Jadi pokok bahasannya nanti yang pertama konsep dasar kecerdasan buatan. Yang kedua algoritma pembelajaran mesin. Ini tadi dihapus. Berarti ini saya hapus. Oke. Berarti ini yang satu ini sama pertemuan kedua ya. 1 dan 2. Pertemuan ketiga. Mengidentifikasi potensi dan tantangan AI dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Yang keempat. Nah ini nanti materinya. Oh beda nih. Bentar. Materinya nanti ini berarti potensi dan tantangan AI dalam meningkatkan kualitas pendidikan ya. Ini salah ininya. Menganalisis kebutuhan spesifik dalam pembelajaran agama Islam dan merancang solusi berbasis AI. Oke, nah itu kira-kira materinya ya. Ada beberapa materi terkait dengan konsep pengetahuan, ada materi terkait dengan etika atau sikap, ada juga materi terkait dengan keterampilan ya. Nah, jadi sudah mencakup 3 ranah belajar. Nanti RPS-nya saya upload di Sidamel ya. Tapi nanti saya lengkapi dulu. Nah, ini Sidamelnya sudah bisa dibuka nih. Wah, ternyata Sidamel ini kadang-kadang susah dibuka ya. Iya, Pak. Kadang-kadang lemot. Kadang-kadang lemot ya. Mungkin lagi banyak yang buka ini. Sepertinya, Pak. Server, ya, servernya kurang kurang besar. Rekomendasi AI yang free dan bagus. Apa ya Pak dosen? Wes, apa itu ya? Ya, silakan teman-teman jawab ya pertanyaannya Pak Nafis. Ya, di kolom chat minta rekomendasi AI yang free, yang gratis dan bagus. Mbak Nafis penasaran. Ya, monggo siapa yang punya rekomendasi? Ya, silakan direkomendasikan. Kita ini belajarnya interaktif aja Bapak Ibu ya. Jadi dosen itu bukan menjadi sumber belajar gitu ya. Bisa jadi saya dapat ilmu baru dari Bapak Ibu juga. Nah, ini ya. Kelas kita yang mana? Kelas A ya ini ya. Iya, Pak. Kelas A ya. Damel ini sudah bisa semua menggunakan Bapak Ibu. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Damel sudah, Pak. Oke. Sambil belajar, Pak. Ya belajar ya. Ini ada beberapa materi yang saya upload di Damel, bisa dibaca-baca. Ini ringkas-ringkas loh. Ada 12 ya. Tugas proyek belum ada kaitannya. Nanti tugas proyek saya tambahkan di bagian tugas proyek. Di diskusi, kenapa ini? Oh, tugas proyek. Klik tadi ya. Ya, sebenarnya kuncinya belajar online ini salah satunya jaringan internet, Bapak Ibu. Dan server e-learningnya harus kuat. Kalau server e-learningnya muter-muter, susah juga ya. Oke, nanti saya akan
tambahkan di damel di bagian ini, di bagian atas ya. Ayo berdiskusi. Saya buka, ayo berdiskusi. Nah, kita nanti akan berdiskusi lewat damel ini terkait dengan materi hari ini tentang apa tadi materi hari ini? Konsep dasar kecerdasan buatan, pengertian AI, sejarah jenis AI dan contoh penerapannya ya, secara umum. Nah, saya copy aja. Masuk ke damel, saya tambahkan topik baru. Saya paste. Nah, ini ya. Judulnya mana tadi? Konsep dasar kecerdasan buatan. Ayo berikan tanggapan Anda tentang pengertian AI, jenis AI aja ya. Sejarah jenis AI dan contoh penerapannya dalam kehidupan. Nanti ini di komentari ya, berarti ya. Ini nanti Pak. dikomentari. Tahu ya cara mengkomentarinya ya? Tahu, Pak. Paham, Pak. Tidak paham ya? Oke. Paham, Pak. Nanti Kalau dicoba, dibuka Pak. sekarang masih lemot banget nih, Pak. Nanti aja ya. Nanti aja pas sudah Siap, nggak Pak. remote ya. Tengah malam. Jadi dibuka nanti diskusinya ini dibuka, lalu di sini ada tombol balas ya, dibalas lalu diberikan tanggapan Komentar. gitu ya. Ya betul, Pak. Oke. Siap, Nah, Pak. jadi teman-teman ada banyak aplikasi AI. AI itu apa sih? Nah, salah satu AI miliknya Google apa namanya? Gemini. Gemini, Pak. Ya, Gemini. Gemini kalau nggak apa tuh? Nah, ini Ya, Gemini. Gemini lah. Mungkin dia masih kecil ya, makanya Gemini. Nanti kalau sudah besar dia sudah Gemax ya. Gemoy. Dini, Pak. Gemoy, Pak. Ntar gemoy. Gemoy. Ya, karena dia masih kecil jadi namanya Gemini. Nah, kita tadi mau tanya. Nah, jelaskan pengertian AI, sejarah dan jenis AI dan contoh penerapannya. Nah, si Gemini langsung memberikan penjelasan, ya kan? Iya. Sudah dijelaskan di sini. AI itu adalah cabang ilmu komputer yang menciptakan sistem komputer yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, bernalar, memecahkan masalah, dan memahami bahasa alami manusia, dan bahkan mengenali polanya. Singkatnya, AI itu adalah upaya untuk membuat mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Gitu ya, itu AI, kecerdasan buatan. Ada namanya machine learning. Jadi AI itu bisa belajar melalui mesin belajar. AI itu punya machine learning. Dia belajar melalui algoritma dan juga melalui umpan balik yang diberikan pelatih AI, ada namanya instruktur AI atau AI trainer. Kemudian dia juga belajar melalui pola-pola yang ada di dalam informasi yang dia akses gitu. Dia memecahkan masalah dengan menganalisis big data, data-data besar yang dia miliki, pola-pola yang dia pahami, dan algoritma-algoritma yang dirancang untuk dia, dan juga dia juga belajar melalui AI trainer tadi, orang yang instruktur yang memang punya spesialis untuk melatih AI supaya lebih cerdas gitu.
sejarah singkat AI itu mulai dari tahun 1950-an sebenarnya itu sudah pertama kali muncul ya, dipopulerkan oleh Alan Turing dengan tes Turing yang terkenal. Kemudian istilah artificial intelligence itu pertama kali digunakan di konferensi Dartmouth College di tahun 1956. Kemudian dari 1960 sampai 1970-an berkembang pesat bidang pemrograman algoritma, namun juga mengalami winter AI, periode penurunan minat dan pendanaan. Jadi programmer kurang pendanaan ya tentang AI. Namun pada tahun 80-an populer kembali munculnya sistem pakar, expert system. 2010-an sampai sekarang ledakan AI dengan adanya big data, data yang besar di internet. Nah, kemudian peningkatan daya komputasi dan algoritma lebih canggih dan seperti deep learning ya, pembelajaran mendalam. Nah, AI mulai tren ya 2010-an sampai sekarang. Kalau di Indonesia mungkin baru tren itu semenjak adanya OpenAI, ChatGPT ya kan? Nah, itu mulai rame lagi tuh. Ada Chat Bing untuk membuat gambar dengan AI gitu ya. Nah, kemudian jenis-jenis AI ada Narrow AI, AI lemah, General AI, AI yang kuat, ada Super Intelligent AI yang melampaui kemampuan kognitif manusia dalam segala hal. Nah, jadi Narrow AI itu AI yang lemah, seperti dia bisa bermain catur. Kan ada kan pertandingan dengan komputer kan, pertandingan catur, Iya, ada. mengenali wajah. Bapak Ibu kalau misalnya ke stasiun kan itu ada AI yang bisa mengenali wajah kita kan, nggak perlu apa namanya cetak tiket kereta itu kan, Iya. ya langsung jalan aja langsung terbuka portalnya kalau wajah kita sudah memang benar eh, sudah membeli tiket kan, biasanya seperti itu untuk Iya. stasiun-stasiun yang besar seperti stasiun Gambir, Semarang itu seperti itu. Bahkan juga di kampus-kampus waktu pandemi itu ada uh, pendeteksi suhu badan AI pintu-pintu masuk kantor ya kan. Nah, jadi kita masuk itu kita kelihatan di layar suhu badan kita berapa gitu. Nah, bahkan wajah kita terdeteksi kita namanya siapa gitu. Nah, itu AI. AI lemah namanya, narrow AI. Merekomendasikan produk Bapak Ibu biasanya apa saja yang Bapak Ibu buka di media sosial itu nanti akan direkomendasikan produk yang sering Bapak Ibu buka atau yang terkait dengan apa yang Bapak Ibu buka. Bapak Ibu suka dengan ustadz tertentu, nanti yang muncul di beranda Bapak Ibu itu ustadz tertentu itu, ya kan? Apalagi kalau Bapak Ibu like videonya atau komen, muncul terus itu nanti, gitu. Nah itu dia AI itu namanya narrow AI. Jadi AI itu menggunakan data perilaku Bapak Ibu di media sosial untuk merekomendasikan konten apa yang cocok untuk dilihat Bapak Ibu gitu. Nah, makanya framing di media sosial itu sangat berbahaya. Kalau ada orang yang suka dengan pilihan capres tertentu, yang muncul ya yang konten-konten yang pro terhadap capres tertentu itu aja, yang bagus-bagusnya gitu ya kan. Iya. Nanti manusia itu akan di-framing seperti itu oleh media sosial, oleh algoritmanya media sosial itu gitu. Itu pakai narrow AI namanya. Kemudian ada general AI yang kuat. Ia memiliki kemampuan kognitif setara dengan manusia. Dia mampu memahami, mampu belajar, menerapkan pengetahuan di berbagai bidang. Ini masih merupakan konsep futuristik. Jadi ini masih dalam tahap pengembangan ya. Nah, yang general AI ini. Kemudian ada juga super intelligence ya, AI yang melampaui kemampuan kognitif manusia dalam segala hal. Nah, ini konsep yang paling spekulatif. Mungkin nggak nanti ada AI yang bisa melampaui kemampuan kognitif manusia gitu ya. Kayak bisa saja, bisa jadi kan. Tapi kalau naruh AI kan udah banyak. Nah, contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu yang pengguna apa namanya MacBook ada Siri, pengguna Android ada Google Assistant, ada Alexa.
rekomendasi produk ada Amazon, ada Netflix, ada Shop, kalau di Indonesia ada Shopee, ada apa lagi? Ada Instagram, ya ada TikTok, ya kan? Pengenalan wajah, nah kunci ponsel, sistem keamanan, kan ada ya Bapak Ibu ya, buka password pakai wajah kan? Ada, Pak. Ada. Iya, Di laptop atau di handphone ya kan? iya Pak. Itu AI Bapak Ibu. Biasanya juga untuk taksi online juga sistemnya pakai itu. Oh iya. Nah, Iya. nah itu namanya AI Bapak Ibu. Absensi Pak. Ya, absensi. Nah, jadi kalau wajahnya benar atau verifikasi di toko online juga biasanya ada juga itu pengenalan Ini wajah. verifikasi Vermuk, Pak. Verifikasi muka gitu biasanya. Ya. Nah, jadi itu yang bisa mengenali wajah itu aplikasinya itu sudah menggunakan AI. Ada juga mobil self driving seperti Tesla dan Waymo. Nah, itu belum ada kayaknya di Indonesia ya. Jadi kita nggak perlu nyewa supir lagi, nggak perlu nyewa driver lagi gitu ya. Sudah AI yang jadi supirnya. Ya luar biasa ya Tesla ini ya. Jadi mengancam apa ini? Mengancam banyak pekerjaan ini AI ini Sumber daya sebenarnya. manusianya kehilangan nanti, Pak. Iya, Banyak pengangguran. iya. Ya, kalau pekerjaan-pekerjaannya tidak membutuhkan kreativitas nanti digantikan AI semua ini. Karena perbedaannya AI dengan manusia kan di kreativitasnya sebenarnya. Kemudian ada chatbot, pelayanan pelanggan, bantuan online. Ya kan udah banyak ya dipakai ya chatbot di WA, chatbot di Telegram. Nah, ketik ketik ini gitu kan pesan otomatis itu ya. Di ini juga di chatnya apa itu? Di chatnya Shopee misalnya itu juga sudah pakai chatbot. Jadi udah otomatis. Nah, bukan orang yang membalas, tetapi robot yang sudah diberikan informasi. Jadi nanti robot itu akan membalas berdasarkan informasi yang dia miliki, sudah diisi kan? Nah, itu. Dia diberikan informasi yang banyak tentang pelayanan, teknis pelayanan, bantuan atau informasi yang biasa ditanyakan orang. Nanti apapun orang tanyakan dia bisa balas gitu. Sesuai dengan informasi yang dia miliki. Itu pakai chatbot. Diagnosa medis. Nah, ini juga sudah pakai AI, analisis gambar medis. Perdagangan, algoritma trading, ini juga pakai AI. Game, karakter non pemain yang cerdas. Nah, di game juga sudah banyak AI. Jadi itu berbagai contoh AI yang sering ada di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita eh, membuka Google Map, nah itu pakai AI Bapak Ibu. Google Map. Nanti Google Map itu akan merekomendasikan jalan yang mana yang paling efektif kan gitu. Nah, membuat keputusan mana jalan yang paling efektif itu tidak bisa dilakukan oleh mesin biasa. Itu harus pakai AI Bapak Ibu. Nah, kemudian apalagi lift misalnya kita naik lift dari lantai 1 ke lantai 15 misalnya. Liftnya hanya 2. Nah, kemudian ada 5 orang yang memencet lift. Nah, untuk memutuskan yang mana dulu lift itu ke mana dulu dia arahnya supaya efektif itu pakai AI Bapak Ibu. Dia naik dulu atau turun dulu gitu. Supaya hemat listrik. Nah, supaya nggak bolak-balik, supaya 3-5 orang yang memencet ini bisa terlayani dengan cepat. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, itu pakai AI Bapak Ibu di lift itu, di sistem programnya lift tersebut gitu. Nah, sekarang atau sensor sederhana untuk membuka kunci, membaca sidik jari kita itu juga pakai AI. Membaca sidik jari. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh AI, termasuk pembacaan wajah, pembacaan sidik jari, atau misalnya eskalator kalau nggak ada yang naik, itu kan dia berhenti kan biasanya. Iya, ada, Pak. Iya. Ada yang Kalau kalau ada yang jak baru dia jalan lagi gitu kan. Nah, Iya.
nanti AI itu ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin lampu juga nanti akan pakai AI. Kalau nggak ada orang mati sendiri gitu. Nggak ada Pak. Kalau terang dia akan mati. Oh ya, sensor cahaya ya. Gelap dia akan nyala. Ya, sensor cahaya. Nanti AC juga seperti itu, otomatis. Kalau banyak orangnya dia naikkan gitu ya. Kalau dia sedikit orangnya dia turunkan gitu. Ada juga AC gini Pak. Jadi dia AC itu melihat suasana di luar panas, apa pengen apa ya, suasana di luar panas atau dingin Ya, gitu. Dia akan dia mempengaruhi membaca suhunya ya. ya suhu di dalamnya itu Pak. Ya. Nah, jadi AI itu sangat bisa diterapkan dalam berbagai hal, Bapak Ibu. Kalau dalam perangkat elektronik itu sudah pasti ya. Nah, di dalam di dalam editing video, editing gambar, mencari materi, mencari referensi, membuat modul ajar, merancang skenario pembelajaran, merancang metode pembelajaran yang efektif. Nah, itu bisa pakai AI. Kita bisa mencari ide-idenya dengan AI. Jadi, potensi AI itu sangat besar sekali untuk mengubah cara kita dalam hidup ya, termasuk meningkatkan produktivitas hingga memecahkan masalah global seperti perubahan iklim. Tetapi AI juga memiliki banyak tantangan, Bapak Ibu. Pertama, tantangannya apa? Menggantikan banyak pekerjaan manusia. Tadi, banyak yang terancam ini dengan AI ini. Otomatisasi di dalam AI itu menggantikan banyak pekerjaan. Yang jelas sekarang teller bank sudah berkurang diganti dengan ATM. Ya kan? Penjaga pintu tol sudah tidak ada lagi. Penjaga parkir juga sudah diganti dengan pintu otomatis, ya kan? Nah, apalagi? Nah, jangan-jangan nanti akan ada robot-robot AI untuk menggantikan apa itu, seperti di film-film itu untuk membantu polisi gitu kan? Ya. Jadi yang jelas tantangannya pekerjaan ya, otomatisasi dapat menggantikan banyak pekerjaan manusia yang bersifat teknis-teknis gitu. Nah, tetapi ini nggak bisa dielakkan Bapak Ibu, ya kan? Ini pasti siapapun mau tidak mau harus menerima inovasi, menerima perubahan. Kalau dia tidak mau menerima perubahan, maka dia akan ya tenggelam sendirinya. Ya, contohnya taksi taksi apa? Perusahaan taksi dulu kan terancam dengan Argo. Gojek ya kan? Matahari terancam dengan toko online. Nah, Indomaret sekarang sudah ada ininya, Aplikasinya. aplikasinya ya kan? Ya, mau tidak mau kan kalau nggak nanti nah, dia nggak akan sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau nggak sesuai dengan perkembangan zaman apa? Ditinggalkan orang ya kan? Kayak Nokia dulu ya kan? Bapak Ibu masih Nokia dulu kan? Nah. Terus kalau Bapak guru gimana? Profesi guru, Pak dosen, bisa tergantikan oleh AI enggak, Pak guru? Ya. Kalau gurunya tidak inovatif digantikan. Duh, terancam kita. Ya, guru tadi nggak ada nanti, guru nggak ada. Makanya sekolah gurunya ditutup harus aja ya. belajar AI. Kalau gurunya nggak belajar AI nanti dikerjain sama siswanya yang pakai AI. Iya kan istilahnya ini pemanfaatan kan Pak dosen. Jadi dalam pembelajaran mungkin perlu inovasi-inovasi yang kami harapkan untuk materi pemanfaat AI inilah yang kami butuhkan. Artinya untuk memberikan ke anak-anak didik kita dalam pemanfaatan teknologi ini gitu. Yeah. Jadi sekarang kan masih banyak, kita itu tidak bisa Pak menghilangkan tata cara mengajar lama gitu. Jadi tata cara mengajar secara tradisional, yaitu ceramah, entah itu apa, itu kemungkinan semua sekolah masih pakai itu, Pak. Gitu. Ya.
Ya, gitu. ya betul Pak. Ya Nggih, lah makanya niki makanya tidak boleh dikatakan ceramah itu metode pembelajaran yang buruk. Itu siapa dia ah, yang mengatakan itu? enggak. Bukan lah, bukan bukan saya Pak yang mengatakan itu. Kita itu masih menggunakan cara tersebut gitu. Ya, ya memang tidak Kadang salah Pak, tidak salah menggunakan metode itu. Nah, mm-mm. cuman yang jadi masalah itu adalah ketika ada inovasi baru, nah tidak diadopsi gitu. Ah, gitu ya. Jadi Terkadang kan kendalanya kita itu di mungkin di anak-anak didik kita atau di fasilitas sekolah kita atau yang di ya, daerah-daerah itu mungkin kan belum belum nyampe itu dulu ya, Pak belum dosen. nyampe. Ya, enggak apa-apa Pak, jangan diterapkan, disimpan dulu tuh Pak. Oh iya. Sesuaikan saja, Pak. Disesuaikan dengan Ya, kondisi yang ada, Pak ya. disesuaikan dengan Enggak mungkin nanti sistem pendidikan nanti itu guru itu hanya mengajarkan tata sopan santun aja, karakter aja. ya, Kalau kemungkinan masalah knowledge atau pengetahuan, mungkin anak-anak lebih bisa mengakses gitu. ya, mungkin ya itu Pak salah satu keuntungannya kita bisa lebih fokus ke karakter Pak ya. Iya. Lebih Terus banyak. bagaimana Pak kalau anak-anak IAIN Semarang itu Pak, mahasiswa bapak-bapak di sana itu, Apa apa Pak? Yang ditanyakan apa tadi? karakter belajar mereka gitu loh Pak. Ya, banyak Pak masalahnya. Mas, Karakter belajar ya iya. pertama ada hal-hal baru yang jelas berbeda dengan generasi sebelumnya Pak. Ah ya, terasa ya Pak ya. Ya, terasa perbedaannya. Ya mungkin ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga gitu loh Pak. Ya kita Oke, oke. mengalir aja Pak, ikuti aja gitu. Siap Pak. Oke, kita lanjut Pak ya. Tantangan yang kedua itu privasi, masalah kerahasiaan data diri. Pengumpulan data besar untuk melatih AI dapat menimbulkan masalah privasi. Nah, privasi itu apa Bapak Ibu? Kerahasiaan data Pribadi. pribadi kita gitu ya. Nah, Password ya Pak. ya, kalau wajah kita jadi password, nanti orang menggunakan foto kita jadi password gimana Bapak Ibu? Wah ya repot itu ya. Repot ya. Nah, Oke. kemudian kita berfoto sambil sambil gaya jempol gitu. Lalu foto jempol kita, sidik jari di jempol kita dipakai. Nah, itu gimana Bapak Ibu? Jadi bahaya ya. Apalagi kita suka apa namanya? Upload konten Artis, di Pak. media Artis. sosial gitu ya. Nah, ada itu Bapak Ibu yang konten kreator yang suka mereview rumah, habis itu kerampokan dia kan? Pamer itu mah. Ya, pamer. Terus di keram terus ternyata ada orang yang sudah ini kan sudah mempelajari Mengamati, rumahnya gitu, menganalisa. yang menganalisa. Apalagi ada orang yang selalu mengaktifkan GPS-nya, kemana-mana dia update status disertai dengan lokasinya di mana gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi orang sudah mempelajari, oh hari ini dia di sini, hari ini di sini, hari ini di sini, pagi di sini, siang di sana gitu kan. Oh, berarti rumahnya jam segini kosong gitu kan. Nah, Iya, jejak digital kedetek. iya, iya. Berarti kalau mau iya jejak digitalnya di ini tidak dilindungi gitu. Rekam di Ter internet. terblow up. Nah, itu bahaya Bapak Ibu, masalah privasi ya. Jadi kita harus cerdas dalam melindungi data pribadi gitu, data diri. Kalau nggak perlu di apa namanya, nggak perlu di upload, nggak usah diupload. Tapi yang bagaimana? Banyak sifat narsis sekarang kan, apa namanya ya, ingin eksis gitu loh Bapak Ibu. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, kalau kita ngupload ya, kalau saya sih biasanya upload itu nggak real time. Maksudnya upload informasi sekarangnya itu besok, nggak hari ini juga gitu loh.
Jadi sudah tidak up to date gitu. Nah, jadi orang tidak bisa benar-benar membaca data kita secara real time. Kemudian yang kedua, bias Bapak Ibu. AI dapat memperkuat bias yang ada dalam data pelatihan. Nah, kalau misalnya yang melatih AI ini pakai data-datanya organisasi tertentu atau aliran tertentu, maka dia akan menjawabnya sesuai dengan ilmu aliran itu, kan seperti itu Bapak Ibu. Misalnya pemahaman keagamaan, misalnya ada beberapa mazhab misalnya, ya kan, itu kan bisa jadi berbeda ya. Nah, tergantung sumber yang dia miliki Bapak Ibu. Tergantung orang yang melatih AI itu, tergantung data yang dimiliki AI itu. Jadi AI itu sangat mungkin bias. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya dengan AI, jangan sepenuhnya percaya terhadap jawaban AI tersebut. Harus tetap diverifikasi gitu. Karena AI bisa salah. Kemudian yang keempat, keamanan. AI dapat digunakan untuk tujuan jahat seperti serangan cyber. Nah, itu Bapak Ibu. Ini alat yang canggih, bisa digunakan untuk tujuan kebaikan, bisa juga digunakan untuk tujuan kejahatan Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, itu materi kita hari ini menurut si Gemini Bapak Ibu ya. Yang lain yang sering Bapak Ibu gunakan pasti ChatGPT, ya kan? Nah, ini ChatGPT, AI dari OpenAI. Biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan AI untuk apa biasanya? Untuk bikin presentasi, Pak. Pembelajaran. Oh, membuat presentasi. Pakai Ya. apa, Pak? Gamma. Gamma. Iya. Oh, Ya. langsung jadi, Pak ya? Ya, langsung jadi, Pak. Presentasi, Pak. Cepat, Pak. Ya, cepat ya. Selain Gamma pakai apa lagi, Pak? Tom AI. Nah, ini Gamma ya, ini ya. Ya. Nah, iya, Pak. Kita coba bikin presentasi pakai Gamma. Loh, kok lockout ya? Ini Gamma ini gratis untuk 10 slide ya biasanya. Kalau lebih banyak slide-nya itu berbayar. Berbayar. Nah, ini dia bisa sampai 10 slide, 10 cards di sini. Bahasanya bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, kita ingin misalnya membuat PPT tentang, nah ini konsep dasar kecerdasan buatan. Kita copy aja. Paste. Nah, generate outline. Gitu ya. Nah, udah jadi nih outline-nya. Memahami kecerdasan buatan, definisi kecerdasan buatan, sejarah perkembangan AI, jenis-jenis kecerdasan buatan, sistem kecerdasan berbasis aturan, sistem pembelajaran mesin, jaringan saraf tiruan, pemrosesan bahasa alami, robotika dan fisik komputer, contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita ganti ya. Nah, ini kita ganti ke sini. Dihapus saja ini. Contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari, contoh penerapan AI dalam bidang pendidikan. Misalnya. Ini bisa kita edit-edit outline-nya. Ini misalnya nggak usah. Nah, Ya, bisa kita sesuaikan dengan materi yang ada, Pak. bisa kita sesuaikan ya, outline-nya apa. Misalnya ini outline yang ke-10 kesimpulan. Kesimpulan. Nah, lalu kita di sini pengaturannya, settingnya, gambarnya dari AI image, apakah dari web gambarnya atau dari buatan AI gitu kan. Nah,
Kemudian teksnya apakah sedang, singkat, atau detail. Nah, misalnya medium aja. Kalau ini web misalnya. Kemudian mana lagi tombolnya? Di atas mungkin. Atau ketutupan ini sama. Oh, ketutupan. Nah, ini continue ya. Continue. Nah, selanjutnya kita diminta milih tema. Pick theme, pilih temanya. Temanya profesional atau colorful. Nah, ini ada tema-temanya ini. Tema tema apa namanya? Tema warnanya ya. Nah, misalnya Iya, desain dari presentasi itu. Nah, seperti ini nanti temanya bisa kelihatan di sini previewnya di sebelah kiri ya. Kalau kita pilih tema atau ini title. Jadi udah disediakan temanya. Kalau education nggak ada ya? Coba cek ya, search education ada nggak tema education? Oh nggak ada, kosong. Yang umum aja biasa, Pak. Yang biasa. Ya. Nah, yang umum aja. Berarti sini profesional, colorful, light, dan dark. Saya coba yang colorful, suka berwarna. Nah, ini. Nah, ini kelihatannya bagus nih. Gamma, tema gamma ya. Generate. Nah, kita generate, maka si AI akan membuatkan PPT-nya. Dia nggak hanya membuat teksnya, tapi juga semua ya, sama gambarnya ya. Nah, ini sudah dibuatkan ini. Pengantar memahami kecerdasan buatan. Di slide pertama, by PGMI, karena akun saya tadi pakai akun PGMI ya, emailnya Rodi, bukan email pribadi. Nah, sudah dibuatkan. Nah, sama tadi materinya dengan yang di game ini ya. Iya, sama sekali Loh. tadi, sama banget. Nah, sama materinya ini, sama. Kecerdasan buatan sempit. Kalau tadi lemah diartikannya. Super AI. Udah berapa slide ini dia buat? Nah, sampai ikon-ikonnya dibuatkannya Bapak Ibu ini. Ada ikon-ikonnya. Detail, Pak. Detail sekali. Contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Google Map ini contohnya dibuatnya. Nah, ini penerapan AI dalam pembelajaran. Sistem pembelajaran yang dipersonalisasi. Pengecekan tugas otomatis. Jadi nanti Damel itu harusnya ada AI-nya Bapak Ibu. Supaya tugas mahasiswa itu dicek otomatis. Dicek plagiasinya, dicek isinya, kualitas isinya. Jadi soal apa namanya makalah itu nanti nggak dicek dosen lagi gitu. Bahaya, Pak. Jadi tambah sulit nanti. tugas makalah itu dicek oleh AI aja gitu. Apakah referensinya bagus, kalimatnya bagus, isinya fokus, terstruktur, jelas gitu loh. Nah, dan menjawab rumusan masalahnya. Jadi tidak pakai dosen lagi yang menjawab soal-soal esai. Nah, karena AI sekarang bisa menggambar, bisa berpuisi, bisa membuat lagu, bisa menganalisis soal esai. Nanti otomatisasi itu akan semakin banyak.
dengan bantuan AI ini. Dan itu sangat menghemat waktu dosen nanti. Dengan adanya AI itu Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat ya. AI-nya si apa namanya? Kalau ini punyanya OpenAI ya, ChatGPT ya. Nah, sempat ramai dulu ini. Ada AI-nya miliknya Bing, apa namanya? Chat Bing Bing.ai, ya Chat atau Bing. apa? Iya, Chat Chat Bing Bing. atau Copilot ini ya, Copilot 4. Copilot. Nah, ini. Nah, ini AI juga. Kita bisa ask me anything katanya. Ditantang nih kita, tanya saya apa saja katanya. Ya. Cuma AI yang berani mengatakan seperti itu ya, sombong sekali ya. Ask me anything katanya. Tanya saya apapun katanya. Apapun loh dibilangnya. Nah, nah, coba kita tanya, apakah Anda bisa memberikan saya doa sehari-hari. Nah, menggunakan teks Arab, teks Latin, dan terjemahannya. Nah, coba kita tanya dia. Doa sehari-hari. Nah, dari tulisnya Oh, itu. bisa. Saya minta teks Arab, teks Latin, dan terjemahannya. Udah, selesai. Ya Benar, kan? benar. Nah, Iya, iya. teks masuk rumah, keluar rumah, sebelum tidur, bangun tidur. Nah, sama dikasih baris Bapak Ibu. Nah, Iya, 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 iya. ya kan? Ustadz Nggak nggak laku perlu tapi lagi. Ustadz. Bahaya ini. Bahaya ini. Guru agama nggak laku. Nah, buatkan gambar ilustrasi. Nah, ilustrasi. Buatkan gambar anak sekolah dasar menggunakan seragam formal Indonesia. Seragam anak sekolah dasar di Indonesia menggunakan seragam formal. Nah, menggunakan formal, gitu ya. Sedang berdoa dan posisinya duduk di dalam kelas, misalnya. Nah, sedang berdoa atau membaca doa belajar, membaca doa belajar. Kita suruh dia menggambar Bapak Ibu, bisa nggak dia? Gambarnya nanti anak SD di Indonesia. Terus apa tadi? Menggunakan seragam formal sedang membaca doa belajar dan posisinya duduk di dalam kelas. Nah, dia akan memberikan kita langsung 4 gambar biasanya. Nah, Wah, bener-bener. ada yang nggak jelas, ada yang nah, Oh, iya, benar-benar. nah, tapi kebanyakan anaknya satu aja gitu. Kita minta anaknya satu, kita tulis saja satu anak aja. Nah, ubah gambarnya menjadi 2 orang anak saja, satu laki-laki, nah, dan satu perempuan. Nah, misalnya, saya minta dia ubah gambarnya. Dibikin lagi gambar baru, Bapak Ibu. Nah, gambar itu misalnya kita pakai nanti untuk gambar doa apa ilustrasi doa belajar gitu ya kan? Nah, udah selesai itu buku modul itu ya kan? Loh ini tapi berdoanya salah ini Bapak Ibu. Dia nggak paham nih doanya pakai doa doa agama Kristen bukan agama Islam. Harusnya disebut Islam tadi ya. Ubah pose berdoanya menurut agama Islam. Dia nggak tahu agama kita soalnya kan. Kalau jadi tahu. Itu berdoanya itu doa kayak berdoa orang Kristen tadi itu.
Karena AI itu kalau ditanya secara umum, dia memberikan jawabannya juga umum. Jadi harus spesifik Bapak Ibu. Baru, nah, nah ini juga dia membuatnya masih berdoa, masih ini nih, belum paham dia. Nah, Promptnya harus detail. detail ya, ubah gambarnya, ubah posisi tangannya menjadi apa Bapak Ibu? Mengadah apa namanya? Menengadah. Apa? Mengangkat, Apa Bapak Ibu? mengangkat. Mengadah tangan. Menengadahkan tangan, Pak. Menengadahkan ya, menengadahkan tangan ya. Ya. Iya, Pak. Ubah posisi tangannya menjadi menengah. Salah ini, menengadahkan tangan. Coba kita cek, paham nggak menengadahkan tangan? Jadi jawaban dia itu sesuai prompt kita, makanya kita pertama promptnya harus spesifik. Yang kedua, Bapak Ibu, kita kalau promptnya kurang pas, kita ulangi lagi promptnya, gitu ya. Nah, kita kasih prompt lanjutan gitu. Kok menengadahkan tangan nggak pas ya? Iya Cuma Pak, ini kayaknya karena nggak bisa itu, karena AI agamanya Kristen mungkin. AI itu nggak punya agama Bapak Ibu. Iya Pak, penciptanya mungkin kan. Tutornya itu yang mengasah itu tadi. Bahasa Melatih pemrogramannya Pak. pemrogramannya. Jadi bahasa pemrogramannya. source code-nya jadinya kayak gitu. Mengangkat aja mungkin, mengangkat kedua tangan. Kedua tangan, gitu ya? Iya. Ya. Mungkin kalau itu lebih paham. Malah menyerah Bapak Ibu. Tulis gini aja Pak, berdoa seperti doanya orang Arab gitu aja. Orang Arab ya. Tapi Bapak Ibu juga berdoa kadang-kadang beda-beda loh posisinya. Tangannya itu. Betul, Pak. Posisi tangannya berbeda-beda. Nah, ada yang digabung, ada yang dipisah, ya kan? Berarti memang apa namanya bahasa pemrogramannya Pak yang tidak sana. Ini kan sudah sebenarnya kan? Bapak Ibu ada yang berdoa seperti ini? Iya. Ada juga kan? Betul, sebenarnya betul begitu Pak, berdoa tuh Pak tangan. Itu yang di belakang mirip Gus Napis itu waktu kecil. Itu kira-kira gambar yang dihasilkan atau foto yang dihasilkan itu memang real ciptaan AI atau dia ngambil dari postingan-postingan orang ya Pak ya? Real itu Pak. Itu iya ta? Ya, dia mengamati pola-pola gambar yang ada di internet lalu dibuat berdasarkan pola data yang dia miliki, dia bikin gambar baru Bapak Ibu. Kalau ini dari internet, bisa Bapak Ibu kita cek ya. Kalau ini misalnya dari internet, kita cek. Iya. Berarti tadi gambarnya Pak dari web berarti ya? Kayak gitu kena copyright nggak? Nggak copyright. Oh, Karena bebas Pak ya? Gambar buatan dia bukan dari internet. Kalau nggak percaya kita cek Bapak Ibu. Kan bisa kita search di internet kan gambar. Oke. Misalnya ini ya, kita search sebagai gambar kan bisa Bapak Ibu. Ada nggak gambar yang seperti itu? Biasanya nggak ada Bapak Ibu. Itu buatannya dia sendiri. Ori Pak, original. Jadi aman, nggak kena plagiat kayaknya. Nggak kena plagiat dia. Karena kan dia membuat gambarnya sesuai prompt yang kita masukkan Bapak Ibu. Bukan sesuai yang ada di internet. Kalau misalkan berbeda akun, Pak, apakah tapi promptnya sama gitu, apakah hasilnya juga sama atau gimana? Iya, apakah bisa jadi akun bisa jadi berbeda? Coba ya Bapak Ibu ya.
Saya ada beberapa prompt. Ini saya bikin AI kemarin untuk gambar mahasiswa. Nah ini ya, ada nih prompt untuk membuat karikatur, prompt untuk membuat logo. Nah ini ada prompt-prompt AI Bapak Ibu. Ya, Pak. Kita buka ya. Kita buka tadi berarti chat Bing ya. Di mana chat Bing tadi? Coba kita matikan dulu. Nah, kita buka chat Bing. Tadi untuk membuktikannya apakah dengan prompt yang sama gambarnya sama gitu kan Pak ya? Iya, Iya, Pak. Kita uji ya. Ini ada gambar, Kok ada cantik gitu gambar, ya? ya, ada gambar, ada di bawahnya, ini ada gambarnya. Nah, ini ada gambar, ini promptnya di bawahnya, ya kan? Nah, misalnya ada gambar nih, ada promptnya di bawahnya. Ini ada gambar, promptnya di bawahnya. Coba kita coba copy prompt yang ini ya, yang laki-laki ini ya. Iya, Pak. Nah, kita copy promptnya. Apakah sama gambarnya dengan yang ini, gitu? Ini ada banyak nih. Dengan akun yang berbeda. Ya, ini kan pakai akun saya ya. Saya paste promptnya. Buat gambar. Nah, saya tambahi kata buat gambar aja. Habis itu belakangnya semua sama. Nah, ini saya dah buat gambar karikatur. Nah, ini udah ya. Saya enter. Kita lihat apakah gambar yang dia buat sama dengan gambar yang ada di tadi di PDF tadi. Loh, ini kenapa? Kok black? Nah, beda ya. Ini 1, 2. Ini gambarnya Bapak Ibu. Hasilnya 1, 2, 3, 4. Sementara gambar yang di dia ini nggak ada kan yang sama? Iya. Ada nggak Wah, yang sama? Pak, nggak ada, Pak. Kalau Nggak itu wajahnya diganti wajah kita gimana, Pak? Bisa nggak itu? Bisa, Pak. Loh, Face iya Swift. kan? Pakai Dia swipe face. harus tahu dulu aja Bapak. Pakai aplikasi biasanya Pak. Ada aplikasinya. Bapak harus upload wajah Bapak dulu. Oh, ini keren itu kalau wajah kita itu. Nah, gitu. Kalau saya bikinin khusus tanah face. Oh, mantap. Saya kirim wajah saya. Nah, ini kemarin saya bikin promptnya mahasiswa pakai alma mater. Nah, Imam Bonjol Padang nih. Prompt. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah kita buktikan tadi walaupun perintahnya sama, ternyata hasilnya tidak Beda. sama ya, beda ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh harus dibuktikan Bapak Ibu. Nggak bisa di ini ya. Misalnya plagiasi nggak Pak? Ya kita cek pakai Turnitin. Plagiasi nggak? Jawabannya AI kan gitu aja. Oke. Nah, oke mungkin untuk pertemuan ini cukup sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Oh Siap. iya, Pak ya. Kita sudah Siap, Pak, lama siap. sekali. Terima Atau ada kasih, yang Pak. mau ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup, Pak. Oh iya, kita bikin kelompok aja Bapak Ibu gimana? Oh, Untuk siap, Pak. kita bagi Boleh. tugas membahas topik-topik yang tadi. Jadi kita perkuliahannya kalau ini Zoom terus, Pak. Gimana? Jadi ada penanggung jawab satu topik gitu loh. Mencari materi tentang satu topik. Nanti kita diskusikan. Diskusinya lewat Damel apa tetap Maya, Pak? Biasanya seperti apa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu inginkan bagaimana? Mau lewat Damel aja atau gimana? Saya ikut aja.
Ya didamel aja Pak, biar terrecord gitu aja. Oh gitu. Oke, di Damel aja ya. Berarti eh, lewat diskusi atau lewat pengumpulan tugas atau bagaimana biasanya? Lewat diskusi? Kayaknya lewat diskusi juga bisa upload file ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, mungkin Di lewat dikombinasi aja Pak menurut saya, karena satu damelnya ini kan baru ya, jadi eh, di satu Belum sisi kita sempat belum lama. belum tahu persis apakah damel ini betul-betul support dengan pembelajaran yang ada. Kalau support sih nggak masalah karena memang harus support. Tapi kalau tidak support kan jadi agak terkendala gitu tuh. Jadi harus ada beberapa alternatif yang bisa kita jalankan sehingga perkuliahan ini bisa bisa efektif. Kira-kira seperti itu, Pak, Oke, menurut saya. coba saya cek ya damelnya ya. Saya cek sebentar Bapak Ibu. Mana tadi si damel? Damel itu apa artinya itu? Damel. But gawe Pak. Hah? Damel itu bahasa Cirebon, Pak, artinya kerja. Oh gitu, kerja. Iya. Tahu kalau Sanepo bahasa iku Pak, sanepo. Bahasa Sunda. Tulis balasan. kalau Kalau bahasa Sundanya gawe gitu. gawean gitu. Gawe. Gawean. Ya. Damel itu gawean. Gawean Gawean ya. ya. Kalau bahasa Jawanya nyebet gawe. Oh ini bisa Bapak Ibu diklik lanjutan nanti dikirim di lampiran tapi lampirannya maksimum 500 KB ya nggak mungkin 500 KB terlalu kecil ya Terlalu kecil. Paling nggak biasanya harusnya 2 MB, Pak. AMB ya. terlalu kecil. Berarti nanti saya buat ini aja fitur tugas saja nanti dikumpulin di situ aja Di drive. ya di 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 damelnya nanti kalau bermasalah nanti kita coba aja ya damelnya nanti kalau ada masalah nanti kita pakai cara lain yang lebih mudah gitu aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin mungkin ini Pak, Ya. usul aja di Damel dikasih link link apa ya, link kayak semacam Google Drive ya, link penyimpanan terpisah gitu kan. Jadi yang masuk ke Damel hanya linknya aja, Oh gitu. kira-kira begitu. Boleh, Jadi boleh, ketika boleh. ketika kita klik link tersebut, itu nanti akan terbuka laman baru, Hmm, tapi tidak terkoneksi dengan server di Damel. iya, 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 paham, paham. Gitu. Berarti tugasnya nggak usah di damel gitu, tersimpannya, tersimpan Ya, di drive. kalau menurut saya sih bagusnya seperti itu, karena kita belum tahu kapasitas Damel saat sekarang ini apakah support dengan eh, sejumlah mahasiswa, seluruh mahasiswa yang jumlahnya sekitar 2.000 lebih, ataukah sudah running well gitu. Ini baru ya damel ini ya? Baru tahun ini, Pak. Baru Oh, semester ini. baru semester ini. Oh, jadi belum tahu ini Ya, kondisi. kalau portal kan kita udah tahu ya ininya kapasitasnya. Ya bisa nanti itu jadi salah satu alternatif. Saya buatkan nanti folder Google Drive yang privasinya mau diedit sehingga siapapun bisa upload file ke situ gitu ya. Iya, Ya, bisa. Pak. Ini damel tugas basis data HIP aktivitas penugasan. Waktu pengerjaannya, Pak. Mohon agak Waktu Iya. pengerjaannya, gimana waktu pengerjaannya? Pak Bambang. Ya, sebetulnya ini sih hak prerogatif Pak dosen ya. Jadi kayaknya nggak enak kalau kita minta ini. Tapi sih eh, kalau Pak Nasi sih biasanya kepengennya agak lama kalau Pak Nasi gitu tuh. Kalau melalui penugasan di sini di Damel itu batas maksimal 50 MB untuk upload tugas. Berarti cukup ya kalau makalah ya 50 MB. Untuk batas waktu pengerjaan ini ya, jatuh tempo ini ya. 5 hari Pak. Hah?
5 hari aja. 5 hari. 6 hari Iya, ya Pak. Nanti tolong dibuatkan kelompok ya. Kelompok aja ya. Gimana? Ya, Pak. Buat ini aja ya. PPT aja ya. Laporan atau apa bentuknya? tugasnya? Ya mungkin PPT aja lah ya. PPT ya. Nanti kan cari sumber-sumbernya di internet juga. Ya, lewat Gama tadi ya, Pak ya. Ya lewat Gama bisa. Gama bisa, Tom app bisa. Tapi jangan apa ya? Jangan seluruhnya dari Gama. Maksudnya isinya di ini lagi, diedit lagi. Ini kan Oh, Gama misalnya oke. download, ekspor ya. Kita ekspor, download. Kemudian kita download sebagai PowerPoint misalnya ya. Nanti kita kombinasikan lagi dari sumber-sumber lain seperti itu Bapak Ibu. Jangan hanya dari Gamma saja gitu. Baik Pak. Kita kombinasikan gitu biar lebih bagus. Namanya itu kolaborasi manusia dengan AI. Jangan hanya AI-nya saja yang kerja. Kita juga kita lengkapi gitu. Kolaborasi. Ya. Oke, nanti tolong dibagi kelompok. Nanti untuk penugasannya nanti saja saya susulkan. Kelompoknya Nanti berapa orang, Pak? Hah? Satu kelompoknya berapa orang? Eh, Apa sesuaikan dengan jumlah materi? Iya, gitu aja. Materinya berarti ada 15 Pak tadi ya? 15. 15. 15. Berarti 15 kelompok ya? Berarti ya, satu kelompok kan kita 45 orang. 3 orang kan berarti kelompok. 3 orang, satu kelompok. Ya. Nanti satu kelompok mengulas satu materi. Ya Pak. Ya. Diusahakan selesai di minggu ke berapa? Maksudnya satu kelompok itu berarti satu pertemuan Pak ya? Atau satu pertemuan 2 kelompok? Oh gitu. Satu aja Pak. Satu aja ya. Kan nanti kan ada UTS, ada UAS juga Pak. Oh kita nggak usah pakai UTS UAS lah Pak. Oh nggak usah pakai UTS UAS. Wah. Oke. Mantap Pak, mantap itu. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesuai Pak. Sudah OBE kok masih pakai UTS UAS. Leres. PP lagi Pak. Sesuai Pak. Amin. Oke, gitu Pak ya. Pak Nasih. Bahagia banget Pak Nasih. Nanti saya tunggu pembagian kelompoknya Pak ya, nama-nama Iya Pak. anggota Ya, kelompoknya. nanti saya kirim ke Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Mohon Ibu. maaf Pak. Tadi loh Pak, buku panjenengan tadi loh yang di marketplace itu namanya apa Pak? Kelihatannya bagus itu Pak. Kita mau beli gitu. Mahir menulis artikel ilmiah dengan artificial intelligence. Mahir menulis Kasih linknya aja. Linknya saja nanti saya kasih linknya di grup WA saja Bapak Ibu ya. Ya. Oke Pak. Siap. Oh, Bapak sudah masuk kan Pak di grup WA? Grup kelas? Iya, sudah gabung saya di WA. Sudah gabung ya? Oke. Ya, Pak. Oke, makasih Pak Ahmed Jaki dan Bapak Ibu Ya, sama-sama semuanya. Bapak. Mohon maaf ya kalau ada hal yang kurang berkenan dari saya tidak bermaksud menyinggung ataupun menyakiti Bapak Iya Ibu. Pak, sama-sama. Ya, nggak apa-apa. Kita tutup sesi perdana ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian. Di SS belum ini ya? Di screenshot ya? Ya. Perlu di screenshot nggak ini Zoom-nya? Nggak tahu, mungkin panjenengan yang perlu Pak. Boleh Pak, biasanya ya? tuh butuh Pak buat laporan. Itu kelihatannya di screenshot. Betul Bapak Ibu. Untuk laporan ini ya. Ya.
Kampus bisnya. Ya, wajahnya ditampilkan, screenshot. Wajahnya ditampilkan Bapak Ibu biar saya screenshot dulu. Siap. Ayo, wajahnya. 1, 2, 3. Pak Bambang udah serius. Satu lagi. Uang yang satu lagi. Bu Rahayu mana Bu Rahayu wajahnya? Bu Zulaiha. Masih di dapur. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih. Dah. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Oke, Ya. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Nanti jam 15.30